Shalom, saya Hadi Prastio dari UPT SNPN 1 Kesamben. Hari ini kita akan membahas materi tentang baptisan sebagai tanda milik Kristus yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 4 dan Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita bersama-sama menyimak materi hari ini. Manusia yang telah diselamatkan. Alkitab menyatakan Allah adalah kasih dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Karena keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah anugerah. Manusia yang telah berdosa mendapatkan keselamatan. Manusia telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu terdapat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Manusia yang telah diselamatkan itu nyata karena kasih Allah yang senantiasa peduli atas manusia yang telah jatuh dalam dosa. Bentuk kepedulian akan keselamatan melalui pengutusan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, karyanya dan pengorbanannya di atas kayu salib. Arti pertobatan. Tobat menurut KBBI adalah sadar dan menyesal akan dosa, yaitu perbuatan salah atau jahat, dan berminat akan memperbaiki tingkah laku atau perbuatan kembali ke jalan dan hal yang benar. Menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan hidup melalui perkataan, sikap, dan tindakan dalam hidup sehari-hari adalah wujud kesediaan melakukan segala perintah Allah sesuai teladan Yesus Kristus. Antara lain, menerapkan nilai-nilai kasih, kebenaran, dan keadilan. Perwujudan pertobatan itu ada contoh dalam Alkitab. Yang telah diselamatkan Tuhan Yesus adalah Zakeus. Dia seorang pemungut cukai yang bertobat setelah dia menarik pajak bangsanya sendiri untuk penjajah. Tetapi ketika berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, dia bertobat dan mempersembahkan hartanya untuk kemuliaan Tuhan. Prinsip mengampuni dan diampuni. Pengampunan Allah terhadap manusia yang berdosa merupakan prakarsa Allah sendiri. Allah mengetahui bahwa manusia yang berdosa tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Allah yang terlebih dulu berprakarsa mengampuni manusia. Hal ini disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan pengampunan Tuhan Yesus telah memulihkan kembali hubungan yang telah rusak antara Allah dan manusia. Yesus menegaskan syarat untuk memperoleh pengampunan adalah mau mengampuni. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37, Yohanes pasal 20 ayat 23. Seperti dalam doa Bapa kami juga menyatakan harus mengampuni dalam Matius pasal 6 ayat 12. Tidak ada orang yang menerima pengampunan tanpa mengampuni, karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Baptisan sebagai tanda milik Kristus. Tanda seorang yang sudah bertobat dan sudah diampuni adalah mau memberi diri untuk dibaptis. Arti baptis menurut Alkitab, baptis berasal dari bahasa baptizo dalam bahasa Yunani yang berarti menyelamkan atau menyelupkan. Dalam Lukas 11 ayat 38 dan Markus pasal 7 ayat 4, baptisan berarti membasuh atau membersihkan dengan air. Pada zaman Yohanes membaptis orang sebagai tanda pertobatan. Hal ini merupakan gambaran pembersihan rohani, tertulis dalam Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Baptisan Yohanes merupakan tanda pertobatan untuk menerima pengampunan dosa. Itu berlaku bagi orang selain Yesus Kristus. Yesus Kristus memang pernah dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi bukan untuk pertobatan, tapi untuk menyatakan kemuliaan sebagai Tuhan dan Raja Juru Selamat bagi kita semuanya.
Dalam Perjanjian Lama, arti baptisan tertulis tevilah, yang berarti menyucikan atau membersihkan. Dalam agama Yahudi, tevilah wajib diikuti oleh orang-orang non-Yahudi yang ingin masuk agama Yahudi, seperti Nabi Elisa terhadap Naaman. Kita tahu Naaman 7 kali mencelupkan diri di Sungai Yordan dan mendapatkan kesembuhan dari kusta yang ia alami sudah bertahun-tahun. Baptisan merupakan tanda pertobatan dari dosa, di mana dosa telah dihapuskan. Baptisan merupakan salah satu sakramen bahwa seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi, bertobat dan menerima pengampunan dosa, serta berkomitmen untuk hidup baru. Itu tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3, juga Roma pasal 6 ayat 1-14, serta Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Baptisan merupakan tanda pertobatan dari dosa, di mana dosa telah dihapuskan oleh darah Yesus. Baptisan merupakan salah satu sakramen bahwa seorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi, bertobat dan menerima pengampunan dosa, serta berkomitmen untuk hidup baru, sesuai tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, Roma pasal 6 ayat 1-14, dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Baptisan juga merupakan tanda seseorang diterima sebagai anggota gereja dan masuk dalam persekutuan orang percaya, tertulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Macam-macam baptisan. Baptisan anak, jika seorang anak dibaptis, ia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Salah satu dasar baptisan anak adalah Injil Lukas pasal 18 ayat 16a, Matius 19 ayat 14a, Markus pasal 10 ayat 14a, yaitu saat Yesus memarahi murid-muridnya yang menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya, yang berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Baptisan sendiri adalah perintah Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah sama bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada 2 unsur yang menjadikan orang itu diselamatkan. Yang pertama, unsur percaya, bahwa dalam baptisan dia bertobat dan percaya kepada Kristus. Unsur yang kedua, setelah dibaptis adalah orang itu harus sudah benar-benar bertobat, meninggalkan dosanya, kehidupan lama, dan menjadi pengikut Kristus dalam keadaan karakter yang baru dan yang terus dibaharui. Dalam sakramen ada 2 baptisan, yaitu baptis selam atau percek. Perbedaan pelaksanaan baptis selam dan percek adalah perbedaan praktis yang didasarkan pada tradisi gereja. Dengan sakramen baptis mengingatkan agar orang percaya mematikan diri dari dosa-dosa dan menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, meninggalkan cara hidup yang lama dan memasuki cara hidup yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baptisan yang diajarkan Tuhan Yesus adalah baptis selam. Setelah bertobat, dibaptis, dan percaya pada Tuhan Yesus, diharapkan orang percaya dilahirkan kembali atau lahir baru, bukan secara jasmani, seperti yang dimaksudkan Nikodemus, yaitu seorang yang sudah dewasa tidak dapat kembali ke dalam rahim ibunya, yang dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 4. Tetapi dilahirkan kembali yang dimaksud oleh Yesus adalah kelahiran yang harus dialami seseorang agar ia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kelahiran ini adalah kelahiran secara rohani, artinya berpaling kepada Allah dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat seorang percaya itu secara pribadi.
Menjadi ciptaan baru itu berarti orang dilahirkan kembali, dibebaskan dari kuasa dosa dan ikatan kuasa gelap. Maka ia menjadi ciptaan baru, yaitu manusia rohaniah yang disebut sebagai anak Allah. Tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Jadi untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga, manusia harus dilahirkan 2 kali, baik secara jasmani dan juga secara rohani. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengatakan orang percaya harus dilahirkan kembali oleh karena kasih karunia Tuhan. Tiba saatnya anak-anak mengerjakan latihan soal tentang baptisan. Yang pertama, sebutkan arti baptisan yang berasal dari bahasa Yunani. Yang kedua, jelaskan makna dari baptisan. Yang ketiga, sebutkan cara melaksanakan baptisan yang pernah kamu ketahui. Yang keempat, bagaimanakah perintah Yesus dalam hal baptisan? Yang kelima, tuliskan tanggapanmu terhadap baptis selam dan baptis percik. Untuk tugas proyek baptisan, bacalah kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-14, Matius pasal 3 ayat 13-16, dan Yohanes pasal 3 ayat 21. Kemudian jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan ayat-ayat yang berkaitan. Nomor 1, jelaskan makna baptisan dari ayat-ayat yang telah dibaca. Nomor 2, sebutkan unsur-unsur yang penting yang terdapat dalam baptisan. Nomor 3, sebutkan perbedaan baptis dalam 2 Raja-Raja dengan Matius pasal 3 ayat 13-16. Nomor 4, bagaimana pengajaran Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Untuk tugas pembiasaan, maka anak-anak harus memahami apa maksud dengan amanat agung dari Tuhan Yesus. Juga mengerti, sebutkan karakter lamamu dan karakter baru yang berkaitan dengan kelahiran barumu di dalam roh. Jelaskan tujuan dibaptis. Kegiatan proyek dibentuk 4 kelompok. Laporan kelompok materi baptisan sebagai tanda milik Kristus. Daftar isi laporan. Yang pertama, latar belakang baptisan gereja lokal. Gereja di mana siswa bergereja sesuai dengan kartu jemaatnya. Bagaimana proses baptisan di gereja lokal tersebut? Latar belakangnya seperti apa? Yang kedua, proses baptisan di gereja lokal. Proses baptisan disertai dengan bukti foto, baik itu baptisan selam maupun percik. Yang ketiga, foto wawancara dengan pendeta dan proses baptisan. Foto dengan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, atau majelis. Dan proses baptisannya seperti apa? Ada di dalam gereja atau di luar gereja? Ada di kolam atau di kolam baptisan yang sudah ada di gereja. Semua terdokumentasikan melalui foto atau video. Yang keempat, yang terakhir, kesimpulan baptisan yang dipakai gereja lokal. Kesimpulannya seperti apa? Baptisan itu baik selam ataupun percik dapat disimpulkan dalam gereja lokal masing-masing siswa. Dalam satu kelompok terdiri dari beberapa anak, maka disepakati salah satu gereja lokal di antara siswa tersebut untuk dijadikan laporan kelompok. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.